sampaikan, program Sekretaris Nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri. Tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek titip-titip, apa tanggapannya Pak? Ya ditunjuk saja. Proyek yang mana, yang titip siapa? Udah. Pak, soal kereta cepat Pak. Gimana Pak? Kanan kiri itu siapa? Dia bilang titipan. Proyek strategis nasional itu titipan dibilang Pak, gimana tuh Pak? Sebutin aja datanya secara terbuka. Yang nitip siapa? Pakai data. Kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Pasti sudah tahu jauh dibuka, telanjang. Jadi proyek selama ini semuanya berdasarkan pada kebutuhan Pak atau apa komentarnya Pak sebentar? Bukan. Konteksnya pertanyaan Anda tadi loh. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Untuk kepentingan bangsa kita harus menuruti nasihat Bang Anies itu. Harus hati-hati karena tendensinya bahwa ada titipan kiri kanan itu sangat kuat. Kalau saya dimintain bukti itu dalam waktu dekat mungkin nggak bisa, tapi kalau saya diberikan waktu yang agak lama mungkin bisa membuktikan pembuktian mungkin bukan secara hukum, secara akademis pembuktian secara akademis berbeda secara hukum. Sebenarnya kan Pak Yani juga udah mengatakan tadi fakta hukumnya. Fakta hukum sudah ada. Kasus BTS misalnya, kan dikorupsi. Ya kan orang bilang, oh ini menterinya Nasdem. Iya, menterinya Nasdem. Kasusnya kan tidak tapi hanya Nasdem. kasusnya bukan hanya Nasdem. Nasdem itu makannya 500 juta staf khususnya. Ya kan, tapi ada yang makan 4,5 triliun yang sampai sekarang sudah diinvestigasi sebuah majalah tapi tidak pernah disentuh. Ada 27. Ya kan? Ada yang 27 miliar ini udah muncul lagi di media, sekarang mau diperiksa lagi oleh kejaksaan yang sekarang diangkat oleh Pak Jokowi jadi menteri. Menteri Pemuda Olahraga. Misalnya gitu. Ini kan muncul lagi di koran mau diperiksa lagi. Tuh anak muda tuh, anak muda yang dibangga-banggakan Jokowi kan. Nah, kemudian ada lagi kasus MBZ. MBZ ini katanya terkait dengan Yusuf Kala punya orang di Bukaka, tapi bisa jadi juga sebenarnya itu kan ditarget Yusuf Kala ini. Kenapa? Jadi kalau ini saya lihat alur saya nggak tahu persis Kalau saya lihat baca bahwa sesungguhnya Yusuf Kala ini ada perusahaannya Bukaka itu adalah subkon hanya menyediakan orang beli sama dia masalah beton dan lain sebagainya. Karena dia menyediakan beton, dia memasang. Masalah yang penentuan ini lebar, panjang apa itu kan bukan dia menentukan. Dia hanya pelaksana teknis itu. Tapi kalau gini ya Pak Yani, saya pikirnya Pak Yani kan lama di Komisi 3 ini ya. Kalau sekarang itu 2022 karena 2023, maksudnya 2022 itu dicatat kan indeks persepsi korupsi kita kan paling buruk tuh. 31. Sangat terburuk kan sepanjang sejarah. Tiba-tiba sekarang muncul lagi nih BTS. Muncul lagi Kemenq 349 triliun, ya kan kasus impor triliun impor emas. Yang Mahfud teriak awalnya Pak Mahfud sekarang nggak kedengaran lagi. Muncul lagi MBZ 1,5 triliun, muncul lagi Waskita. Pada ditangkapin, ini muncul di mana-mana. Ini kira-kira nih kalau dari 31 ini bisa jadi indeksnya 10 nggak nih kayak negara-negara Afrika dan negara ini nih? Kalau mau dibuka semua, ini kan hanya ada orang yang belum kena, bukan berarti dia tidak terindikasi korupsi, hanya belum kena aja. Belum kena aja di kementerian dan sebagainya, belum kena aja. Kalau belum iya kan? Karena ini jangan-jangan kita 5 besar tebang pilih ya. Bukan tebang pilih-pilih baru ditebang. Enggak, karena kalau dulu satu hari saya ketemu Pak Yasin bekas KPK, dia bilang Saganda dulu di masa lalu tuh namanya tebang matang. Tebang matang tuh diurut dulu yang mana yang mau dikejar kasusnya. Jangan tiba-tiba Muhaimin dibuat kasus baru, misalnya sistem informasi kerja diperiksa bulan Juli tahun yang sama, tahun sekarang, kemudian tiba-tiba dihebohkan sekarang. Ya kan? Nah, kalau misalkan dia tebang matang, dia bilang tebang matang tuh dilihat dulu yang mana yang paling dalam, misalkan kasus korupsi sumber waras, ya kan Jakarta mobilnya sampai busuk di mana tuh sekarang kan mandek kasusnya. Kemudian kasus-kasus lain yang mandek-mandek ini mestinya harusnya KPK lebih fokus pada tebang matang itu kan gitu ya kan. Jangan sampai dekat-dekat pemilu ini itu justru dijadikan alat politik. Kalau saya lihat KPK kan tidak ada isu kasus-kasus besar. Makanya orang jangan kita salahkan publik, masyarakat menilai KPK. Jauh lebih progresif
kejaksaan. Sekarang kan mau masuk lagi kasus minyak goreng. Iya, Kementerian Perdagangan. Ya, tapi kan kejaksaan ini kan saya lihat kan lebih ini ya, lebih progresif ya, lebih bagus dibanding KPK. Jauh lebih bagus, walaupun dia punya sampai skala mana. Iya, maksudnya nggak apa-apa itu. Harusnya KPK lebih bagus dari kejaksaan. Ya, harusnya. Kan dan lain-lain. Ya, harusnya dia memonitor, dia punya fungsi itu. Ya. Menurut kewenangan KPK itu punya bahkan dia bisa ambil alih perkara yang ada di kejaksaan. Tapi buat kita nggak jadi masalah, itu kan akan berlanjut nanti. Kalau ada perubahan rezim kan tinggal kita lanjutkan saja. Kasus BTS kita tinggal lanjutkan, kasus minyak goreng yang sebelumnya. Kan ada lagi kasus minyak goreng yang sebelumnya. Yang masalah perusahaan masalah perminyakan ini CPO. Iya, kan maksudnya gini, kayak kasus Mentan ya, yang sekarang dijadikan tersangka oleh KPK. Kasusnya itu kan sebenarnya lebih kecil dibandingkan kasus food estate. Jauh sekali skalanya ya. Skalanya kan. Skalanya dengan dampaknya. Bahkan orang-orang di Kalimantan, LSM Walhi apa segala bilang tikus kodok-kodok aja sudah menangis di sana karena karena hancur lingkungan. Sekjen daripada PDI sudah bilang itu kejahatan lingkungan. Berita-berita mengatakan ada 1 triliun uang masuk ke rekening partai politik, misalnya kayak gitu. Ya, partai politik tertentu ya kan. Nah, maksud saya ini kan harusnya itu KPK harus mencium itu karena ini big case gitu kan. Nah, bukan misalkan Mentan, bukan saya nggak ini maksudnya. Ini kok kelihatan saya pikir-pikir nih bukan tebang matang ya, ini agak tebang pilih gitu ya. Tapi ya is okay lah, itu hak dia ya. Mau dekat-dekat pemilu kan semua orang bermain. Kita lihat bahwa temannya Pak Yan ini, teman SMA Pak Firly kan juga dicatat orang pernah menggunakan jet pribadi orang ya kan. Kemudian Pak Thanos Tanah apa itu ya kan pernah buat memo minta proyek ke Dirjen Minerba tapi nggak di ini ya. Banyak lagi kasus-kasus pimpinan KPK ini yang terdegradasi dibanding dulu. Nah, jadi harapan saya sih memang dalam konteks PSN ini kita ya mudah-mudahan pertanyaan Pak Jokowi dan pertanyaan Pak Ganjar ini diperkuat aja oleh KPK supaya dia dapat kerjaan yang bagus. Iya, betul. Dia buktikan memang banyak titipan, misalnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi Pak Jokowi minta mana? Ya jangan tanya ke Anies yang buktikan, karena Anies tidak punya aparatur negara, tidak punya instrumen negara. Minta aja KPK. KPK, tolong memeriksa yang dibilang Pak Anies itu. Tolong tuh cari di mana. Apakah selain BTS dan ini tadi ada nggak di tempat-tempat lain gitu? Itu mungkin pikiran saya. Iya. Saya kira pas sekali itu bangsa ganda dengan ini Pak Ahmad Yani ya. Jadi proyek strategis nasional yang salah kaprah, yang asal-asalan sebenarnya itu. Selain memberi peluang untuk korupsi, itu akan menyengsarakan masyarakat dalam berbagai pihak. Dan korupsi di Indonesia ini memang paling parah. Parah sekali. Jadi kalau ditanya tadi, kalau memang mau secara serius, jangan-jangan kita masuk 5 besar. 5 besar negara yang terpuruk di dunia. Jadi kalau korupsi ini dapat dikendalikan, ya negara kita ini akan sangat makmur. Sangat makmur ini. Karena korupsi di Indonesia ini, terutama korupsi APBN, Bang. Kalau menurut hitung-hitungan saya, itu sekitar 500 triliun per tahun. Waduh. Itu untuk proyek infrastruktur dan pembelian aja. Itu kan anggarannya itu kan sekitar 3.000. Kalau gajinya nggak dikorupsi kan. Kalau yang lain-lainnya nggak dikorupsi. Yang paling rawan itu adalah proyek belanja barang. Tapi itu Deputi KPK bidang pencegahan Pak Hala Nenggolan, kebetulan sama saya marganya sama, udah tahun lalu itu udah merilis itu bahwa dari 100% anggaran itu, ya itu cuma 50% yang terrealisasi. 50% aja, 50% sisanya itu menjadi bancakan dan keuntungan pihak-pihak, keuntungan orang punya proyek ya, sama pajak apa segala. Itu 50%, Mbak. Itu gila itu menurut saya. Itu deputi itu kalau kita Google ya, deputi pencegahan KPK mengatakan 50% saja uang infrastruktur itu digunakan. Jadi itu memperkuat Abang tadi yang 500 triliun tadi menurut saya. Ya itu memang sangat itu menyedihkan sekali. Dan kalau kita ini ya dengar ini kampanye ini baca pres yang lain, semuanya bakal mengendalikan. Kan yang lebih parah lagi gini Kang Mizan ya, tadi menyebut itu. Yang lebih parah kan korupsi. Itu kan kadang-kadang sebuah proyek yang dikorupsi. Kan ada proyek. Ini yang lebih gila lagi itu yang di waskita itu
proyek fiktif yang sudah jalan tolnya sudah ada dianggarkan kembali. Itu lebih parah. Lebih parah sekali. Berarti 100% dia korupsi. Kalau zaman Orde Baru korupsi banyak, tapi yang ditangkap proyek fiktif biasanya. Bangun sekolah impres tapi nggak ada sekolahnya. Ya itu. Kalau korupsi di zaman Orde Baru dulu yang ya ala kadarnya aja yang masih tapi kalau proyek fiktif ya itu langsung diciduk oleh Pak Harto. Kalau sekarang yang parah itu proyek fiktif, ya proyek yang nggak ada. Proyek yang nggak ada, banyak tapi sekali ya. Ditagih uangnya di yang ini. Jadi pesan kita yang sama itu pendapat Bang Anies itu memang sangat penting. Itu sebenarnya pendapat yang menyinggung soal metode, model, dan moralitas. Betul. Kita harus kembali menyelamatkan bangsa ini ya. Menurut saya begitu. Hebatlah Pak Anies ini. Kan dia sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Pak Anies, walaupun dia tidak menggunakan jargon saya Indonesia, saya Pancasila, itu tidak menggunakan jargon itu, tapi itu implementasi dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi intrinsik dalam dirinya dia praktekkan. Sekarang kan lip service. Saya Indonesia saya NKRI, saya ini Pancasila, saya koruptor, gitu loh. Jadi sebetulnya yang harus direspon oleh Pak Jokowi dengan Pak Ganjar itu berdasarkan statement Bang Anies itu mereka siap untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama mengawal proyek strategis nasional ini. Jadi nggak perlu minta pembuktian ya. Kalau memang mau minta dibuktikan, ya itu dipikal meriksanya nanti. Saya kira gampang sekali. Atau Pak Jokowi tunjuk saya untuk menyidik itu selesai, saya 1 bulan saya janji itu bisa kebongkar. Kalau disuruh Pak Yani nunggu Pak Anies saja. Kalau saya dibantu oleh Bang Nenggolan atau teman-teman saya peneliti lain yang kurang kerjaan sekarang ya, mau membuktikan itu dan saya diberi akses untuk membuka dokumen, membuka segala. Saya kira nggak akan suka membuktikan itu bahwa itu memang titipan itu. Kita tunggu aja lah. Sabar. Menang kita bisa bukti. Jadi kita harapkan mawas dirilah pemerintah itu bahwa memang ya korupsi di kita ini memang merajalela sekali dan memang kalau kata Pak Mahfud di udara, di laut, di darat, di mana-mana. Walaupun Bang Anies tidak menyatakan secara spesifik, kalau saya yakin. Saya yakin bahwa memang ada titipan saya yakin, boleh kan saya yakin memang ada titipan kanan kiri ini apa itu proses anggaran itu saya memahami karena boleh dong, 30 tahun lebih di Kementerian Keuangan. Saya tahu sekali. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Anies walaupun itu secara tersamar itu kalau menurut saya betul. Nah sekarang tugas presiden kita yang terbaru mudah-mudahan yang amanah yang terpilih itu dalam menentukan proyek strategis nasional ini yang mengajak masyarakat banyak dan bangsa ganda dengan Pak ini mudah-mudahan jadi salah satu menterinya. Dua menteri kita berjuang dulu ya, insya Allah saya kira. Saya kira begitu aja untuk sore ini. Ini sangat bermanfaat ini. Kita bersuara ini karena kita diminta oleh konstitusi masyarakat itu harus bersuara untuk maju. Harus bersuara. Kita tidak bisa diam. Kalau kita diam itu salah namanya. Itu ada ayat-ayatnya kalau nggak salah bahwa untuk apa bangsa itu maju harus berusaha sendiri ada ayat-ayatnya. Mengubah Pak. Tidak mengubah satu kali kecuali konstitusi mengubah. Ayat apa itu namanya lupa itu. Jadi masyarakat memang harus aktif lah. Jadi apa yang dianjurkan oleh Bang Anies itu untuk mengajak masyarakat bersama secara aktif dan konstruktif itu menggugah pemerintah, terutama pemerintah 2024-2009 untuk betul-betul melaksanakan amanah rakyat ini bangsa ganda. Pak Ahmad Yani. Saya kira demikian saja ya pemirsa. Nanti kita ketemu di lain waktu dengan topik yang lebih hangat dan lebih berguna bagi bangsa ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.